Halo adik, SNMPTN tahun 2023 diprediksi pesertanya membludak. Lalu penyebabnya apa kira-kira adik-adik? Yuk simak penjelasannya di video kali ini. Halo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA, SMK, MA di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok dengan berbagai macam jalur. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Dari Kampus akan membahas seputar SNMPTN tahun 2023 diprediksi semakin ketat atau bisa dikatakan 2 kali lipat lebih ketat. Lalu apa itu penyebabnya kira-kira adik-adik? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Dari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat seputar kampus yang lainnya, baik kampus negeri maupun kampus swasta. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan prediksi dari SNMPTN tahun 2023 atau kita kenal dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau saya ngomong seleksi nasional berdasarkan prestasi, mungkin teman-teman tidak familiar yang saat ini kelas 12. Nah, apa yang akan saya bahas di video kali ini? Setidaknya ada 3 penyebab bahwa SNMPTN tahun 2023 besok bisa jadi SNMPTN terketat sepanjang masa atau sepanjang SNMPTN ini digulirkan oleh panitia LTMPT. Nah, merujuk di tahun 2022 kemarin, jumlah peserta yang lolos di SNMPTN sebanyak 120 ribuan siswa ya adik. Nah, kemudian di tahun 2023 besok ini diprediksi akan membludak jumlah pesertanya. Maka kalau pesertanya banyak, otomatis nantinya jumlah yang diterima juga semakin sedikit, jatahnya sama 20%. Tetapi kalau pesertanya banyak, maka peluang masuknya akan jauh lebih kecil adik-adik. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor. Nah, yang paling klasik adalah perubahan peraturan Kemenristek oleh Bapak Nadiem Makarim seputar bebasnya semua jurusan memilih program studinya. Kalau di tahun 2022 di tahun-tahun sebelumnya, bahwa kalau misalnya jurusan IPA itu mayoritas harus dari jurusan IPA yang mendaftar. Kemudian IPS juga seperti itu, SMK malah tidak bisa mendaftar di jurusan IPA, IPS, dan hanya beberapa jurusan tertentu saja. Jadi kalau di tahun 2022 sudah dipos-poskan, yang IPA ya ambil jurusan IPA, yang IPS ya jurusan IPS, yang SMK milih jurusan IPA, IPS, tapi tidak semua jurusannya. Nah, di tahun 2023 besok, apa yang saya sampaikan di video kali ini dan bisa menjadi acuan adik-adik untuk memperbaiki nilai kalian di semester 5. Karena SNMPTN tetap menggunakan nilai di semester 1 sampai semester 5. Artinya bagi adik-adik yang saat ini sudah kelas 12 SMA, maka masih ada 1 semester saja lagi untuk memperbaiki nilainya. Dan bisa saja kalau misalnya nilainya bagus, akan dimudahkan di SNMPTN nantinya. Oke, 3 penyebab SNMPTN 2023 semakin ketat. Yang pertama adalah seluruh siswa bebas lintas jurusan. Maksudnya apa sih di poin yang pertama ini? Jadi kalau di tahun 2023 besok, Kemenristek mengungkapkan bahwa besok karena semua mata pelajaran itu dinilai, maka dari jurusan IPA bisa memilih jurusan IPS, kemudian dari jurusan IPS ke IPA, maupun istimewanya adik-adik dari SMK juga bisa memilih semua jurusan yang ada di jurusan SMA IPA ataupun IPS, sehingga lebih luas lagi.
Sehingga minat dari banyak siswa-siswi di Indonesia sudah berbeda dengan di tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya misalnya jurusan IPA pengen ambil IPS aja, saya nggak mau ikut SNMPTN karena sudah dipastikan tidak bisa daftar. Tapi kalau di tahun 2023 besok bisa, dikarenakan memang bebas lintas jurusan kecuali 2 jurusan ya adik-adik. Jadi di video saya sebelumnya bahwa jurusan kedokteran dan kedokteran gigi itu adalah jurusan yang pakem harus jurusan dari IPA. Untuk selain itu bisa semuanya adik-adik. Sehingga sekali lagi pastinya banyak siswa yang sebelumnya tidak ingin ikut SNMPTN karena kabar ini juga menguntungkan mereka, maka mereka pastinya akan lebih berminat mengikuti SNMPTN tahun 2023. Jadi waspada bagi adik-adik yang saat ini di semester 1, silahkan perbaiki nilai Anda di kelas 12 semester 1 ini. Kemudian yang kedua adalah panitia akan semakin selektif. Adik-adik bisa diketahui bahwa jalur prestasi memang ada beberapa oknum yang sangat merugikan banyak pihak, mungkin akan membaguskan nilai muridnya atau mungkin mengakali beberapa prestasi-prestasi yang sebenarnya tidak pernah dia menangkan. Hal ini disebabkan memang untuk di jalur prestasi atau jalur SNMPTN ini memang variabel utamanya kan nilai dari pihak sekolah. Tapi ternyata dalam 1 tahun bahkan tahun-tahun sebelumnya masih banyak ditemukan sekolah-sekolah unggulan atau sekolah-sekolah yang notabene berada di kota besar menghalalkan segala cara untuk meloloskan para siswa-siswinya. Ingat, ini tidak semua guru atau tidak semua sekolah ya adik-adik, hanya beberapa oknum. Sehingga celah ini yang dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, yang ternyata sebenarnya merugikan banyak pihak. Nah, makanya di tahun 2023 besok, BP3 selaku operator dari seleksi prestasi tahun 2023 besok pastinya akan jauh lebih selektif. Misalnya, sertifikatnya harus terregistrasi di dinas terkait. Kemudian kalau misalnya tidak sertifikat, misalnya portofolionya diperluas di beberapa jurusan. Karena kalau di tahun sebelumnya portofolio hanya untuk beberapa jurusan seni, kemudian menggambar, kemudian DKV, itu aja olahraga. Kemudian untuk di tahun 2023 direncanakan akan semakin ketat dan diperluas. Sehingga memang prestasi itu sangat kredibel dengan siswa. Jadi kalau di tahun 2023 besok siap-siap, kalau memang punya prestasi sepak bola akan dites bisa nggak sepak bolanya. Kalau misalnya bisa seni, bisa nggak nyanyi dengan baik dan benar. Nah, itu di poin yang kedua. Di poin yang ketiga, kuota masing-masing PTN diprediksi akan di bawah 20%. Adik-adik, ini merupakan berita yang memang belum resmi disampaikan oleh BP3. Tetapi semakin banyaknya PTN yang berbadan hukum, yang sudah dinobatkan berbadan hukum, yang ternyata universitas atau PTN yang sudah berbadan hukum memang mereka bebas memberikan kuota di SNMPTN. Contohnya Institut Teknologi Bandung atau kita kenal dengan ITB yang kuota SNMPTN-nya di bawah 20%. Kemudian di Universitas Indonesia sama juga kuotanya di bawah 20%. Memang LTMPT atau Kemenristek di tahun-tahun sebelumnya bahwa maksimal 20%. Tapi untuk beberapa PTN-PTN yang berbadan hukum maka bisa di bawah 20%. Nah, ini juga akan menyulitkan peserta SNMPTN tahun 2023. Sudah pesertanya banyak, kuotanya beberapa PTN yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, kuotanya dipersempit. Nah, ini juga akan membuat adik-adik peserta SNMPTN tahun 2023 dilanda galau dan pusing, saya yakin. Tapi itu semua adalah rekapan dan prediksi saya di video kali ini untuk teman-teman menjadi bahan, hati-hati dan tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berusaha, dan jangan lupa berdoa bagi adik-adik, dan mudah-mudahan adik-adik yang ada di Indonesia ini, pejuang kampus terutama di SNMPTN tahun 2023 diterima dengan baik sehingga diumumkan nanti di bulan Maret tahun 2023 bisa masuk di PTN dengan jalur prestasi ini. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.